Shalom dan selamat hari Sabat. Bertemu lagi di dalam siri video renungan di channel YouTube ini. Terima kasih karena kita semua sudah menonton video ini pada jam-jam awal Sabat pada minggu ini. Nah, apa kabar saudara kita di jam-jam awal Sabat pada minggu kali ini? Saya percaya ramai di antara kita yang sangat gembira pada saat ini oleh karena pada pagi besok akhirnya boleh sudah kembali berbakti dan menyembah Tuhan di gereja. Setelah sekian lama, lebih kurang 2-3 bulan kita hanya di rumah saja, pada Sabat kali ini akhirnya dapat kembali berbakti di gereja. Mungkin ada anggota-anggota yang sudah mulai berbakti pada Sabat yang lalu ataupun Sabat yang sebelumnya lagi. Tapi apapun kita puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena berkesempatan untuk kembali ke gereja untuk menyembah Dia akhirnya pada Sabat kali ini. Nah, pada jam-jam awal Sabat pada minggu ini saya mau kongsikan sebuah renungan yang bertajuk refleksi. Nah, pernahkah kita menegur anak-anak kecil tentang kesilapan ataupun kesalahan yang mereka sudah buat? Apakah respon anak kecil itu apabila kita menegur dorang? Adakah dorang akan terus-terus mengaku dengan kesalahan yang dorang sudah buat itu? Ataupun adakah dorang tidak mau mengaku dan bilang, oh bukan saya yang salah itu, si yang buat itu, dia yang salah, bukan saya. Mana satu respon yang dorang selalu berikan? Selalunya anak-anak ini akan tidak mau mengaku kan? Nah, macam mana saya tahu? Sebab saya pun dulu-dulu anak kecil juga. Dan memang itulah respon yang saya sendiri selalu berikan. Tidak mau mengaku kesalahan saya. Nah, pernahkah kita tertanya-tanya dari mana Beni datang ini perangai buruk yang begini nih? Dari mana datang ini tabiat yang macam begini ini? Nah, firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 12 sampai ke 13 berkata seperti ini. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, inilah sifat baru yang ada di dalam diri manusia, tidak mau mengaku kesalahan. Sikap yang seperti ini dipanggil sebagai refleksi ataupun reflection. Tidak mau mengakui kesalahan. Apabila orang mengatakan kita yang bersalah, kita akan memantulkan kesalahan-kesalahan itu kepada orang lain. Kita bilang bukan kita yang bersalah, orang lain itu yang bersalah, bukan saya. Sifat ini bermula sejak kejatuhan manusia lagi. Nah, tapi adakah oleh karena memang inilah sifat semula jadi manusia yang berdosa, adakah itu bermaksud bahwa ya tidak apa-apa itu buat saja lah, oleh karena memang inilah ini sifat semula jadi manusia. Jadi ya tidak apa-apa, tidak jujur itu tidak apa. Adakah Tuhan senang dengan orang-orang yang sebegitu? Nah, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 11. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang dituduh melakukan zina. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kita lihat. Yohanes pasal 8 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari hari ini. Ya, benar kita sekarang ini tinggal di dunia yang berdosa. Benar kita ini manusia yang ada kecenderungan untuk melakukan dosa. Oleh karena kita tinggal di dalam dunia yang berdosa dan kecenderungan untuk melakukan dosa, memang sifat kita ini mau melakukan dosa. Tapi adakah Tuhan mau supaya umat-umatnya terus dan terus berdosa? Tuhan Yesus jelas katakan di dalam Yohanes sebentar tadi bahwa Tuhan Yesus tidak mau umat-umatnya terus dan terus dan terus berdosa. Tuhan Yesus katakan, pergilah dan jangan lagi berbuat dosa mulai dari hari ini. Pada hari ini saya percaya Tuhan Yesus juga ingin katakan hal yang sama kepada kamu dan saya. Ya benar, kamu ini tinggal di dalam dunia yang berdosa dengan sifat-sifat yang ingin berdosa. Tapi
pergilah dan jangan melakukan dosa lagi. Saudara dan saudari, sadarlah akan hal ini. Hanya orang-orang yang mengaku bahwa dia ini bersalah dan melakukan kesilapan saja yang akan dapat memperbaiki dirinya. Hanya orang-orang yang mengaku bahwa dia ini adalah orang yang bersalah, adalah orang yang berdosa. Cuma orang-orang yang seperti ini sajalah yang sadar betapa dia perlukan seorang juru selamat. Hanya orang-orang yang sadar dan mengaku bahwa dia ini adalah orang yang berdosa saja yang sadar bahwa dia perlukan Yesus Kristus. Apabila kita berdosa, apabila kita bersalah, datanglah kepada Tuhan Yesus memohon pengampunan. Karena Tuhan Yesus mampu dan boleh dan mau untuk mengampuni segala dosa-dosa dan kekurangan-kekurangan kita. Datanglah kepada Tuhan Yesus pada hari ini juga. Terima kasih karena sudah menonton video renungan pada kali ini. Jumpa lagi di dalam video renungan yang seterusnya. Selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati.